pentingnya saya dengan Nikita Mirzani? Apa dia? Emang dia bisa kasih saya duit? Nggak mungkin lah. Apa kepentingan saya? Nggak ada kepentingan saya. Saya cuma ingin ya, keadilan itu diberikan kepada siapapun yang berjuang di pengadilan. Pansos mau ngapain pansos? Lu bisa lihat ya. Kamu bilang saya pansos. Coba kamu lihat akun kamu. Lihat akun kamu. Akun kamu cuma 2 orang, 0 pengikutnya. Lalu kamu bilang pansos. Bukannya kamu yang pansos? Aku mau pansos. Gimana mau pansos? Ya. Kalian itu jadi apa? Otak itu nggak dipakai gitu. Maka saya berikan kebenaran asal. Ya. Jadi kemarin ada seorang ibu yang ditahan di Jakarta Pusat ya, dengan anaknya. Saya komen, saya cek di sana, saya pastikan, saya datang cek. Oh ternyata kondisinya tidak seperti yang ada di media. Makanya ketika saya mengambil sikap, mengambil koreksi, itu artinya saya sudah melakukan investigasi dan sudah melakukan penelitian terhadap sesuatu masalah. Ya. Jadi suatu saat nanti ya, suatu saat nanti kita semua akan merasakan hal yang sama. Teman-teman, ya, saya perlu ingatkan ya. Saya perlu ingatkan. Suatu saat ya, setiap saat itu bisa datang bencana pada kita. Setiap saat. Tapi saya doakan semoga kita semua dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dengan bencana, dijauhkan dengan cobaan-cobaan yang terlalu berlebihan pada kita. Kita berdoa semuanya kita berjalan baik. Tetapi ketika nanti suatu saat kamu mendapatkan cobaan yang sama, maka saya berharap agar kamu bisa menemukan keadilan dengan adil. Dengan adil. Jangan sampai kamu mendapatkan nasib yang sama seperti Nikita Mirzani. Jangan sampai. Amit-amit. Amit-amit. Bagaimana seseorang yang berjuang di pengadilan ingin menunjukkan dirinya bahwa tidak bersalah, tidak diberikan ruang. Amit-amit, berbahaya. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semuanya. Ya. Saya ingin kita semua terbebas dari malapetaka itu. Saya berdoa semoga tidak ada orang-orang yang mendapatkan kezoliman gitulah. Seperti itu. Kalau seperti kita ini ya, anggota DPD RI, saya ini anggota DPD RI ya. Saya jalan di masyarakat ya. Saya turun ke masyarakat. Setiap saat dipanggil saya datang. Saya datang. Kau boleh melihat ya, seluruh anggota DPD RI atau seluruh anggota dewan. Kamu bisa melihat yang sering turun ke masyarakat itu siapa. Kamu bisa lihat ya. Kamu bisa cek semua ya. Jadi saya pastikan ya, saya pastikan pada proses hukum yang menimpa Nikita Mirzani ini, insya Allah saya akan turun cek langsung ke pengadilan. Akan datang nonton, akan datang lihat. Bukan untuk berpihak ya, tapi untuk menyaksikan secara langsung bagaimana sih proses peradilan ini secara langsung. Kita coba melihat langsung. Bukan untuk datang mendukung orang, bukan. Saya enggak. Saya datang cek proses peradilan yang benar itu seperti apa sih. Gitu. Saya mau cek, mau lihat. Bukan untuk datang mendukung Nikita Mirzani atau datang mendukung korban. Saya datang melihat proses peradilan itu kayak apa sih di sana. Saya dapat informasi orang datang di sana dibully gitu. Ya. Saling gontok-gontokan. Harusnya itu tidak boleh terjadi. Pengadilan itu harus menjadi tempat yang aman, yang nyaman untuk mencari keadilan, menemukan keadilan, bukan tempat yang saling hujat. Ya.
bukan tempat untuk saling menyerang. Di sana itu tempat yang mulia, tempat di mana orang mencari keadilan. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, hari ini belum ada yang salah dan belum ada yang benar, karena proses peradilan itu sedang berjalan. Ya. Ingat ya, saat ini belum ada yang memastikan yang salah dan yang benar, belum ada. Ya. Karena proses hukum masih berjalan. Apa yang kita lakukan sekarang ini? Memberikan dorongan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Apa? Agar adil, agar tidak berpihak. Jadi kita dari luar-luar ini, ya, orang-orang yang tidak punya kepentingan, kita yang di luar ini hanya bisa memantau dan berkomentar. Tapi yang menentukan adalah hakim. Jadi kita tidak usah saling sikut kiri kanan. Kita ini orang-orang dari luar ini sikut kiri kanan. Ini sana jelek, kamu dukung. Gimana ini? Bukan sepak bola. Ini bukan sepak bola. Memiliki dukungan ini bukan. Ini bukan tinju. Ini pengadilan. Orang yang sedang mencari keadilan. Bukan arena di sana, bukan arena sepak bola, bukan arena gulat, bukan Muay Thai di sana, bukan karate, bukan. Di sana adalah tempat untuk mencari keadilan. Belum ada yang benar dan belum ada yang salah di sana. Ya. Kenapa kita seperti ribut sekali, gontok-gontokan? Orang-orang dari luar yang penonton yang ribut. Biarkan aja proses hukum berjalan. Kita hanya bisa berkomentar dan memberikan koreksi, tetapi tidak bisa mengintervensi. Jangan inilah apa ya? Jangan kesannya kita datang di sana apa gitu ya. Udah kayak supporter semua ya. Piala Dunia apa? Gitu ya maksud saya. Jangan urus Sultra, urus kau saja Sultra, perjuangkan pusat, jangan banyak kau urus. Kau siapa? Pak Hamdan yang kerja DPD. Saya ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengurusi seluruh Indonesia. Kau suruh saya di Sultra, memangnya saya tidak turun? Kamu siapa? Kalau kamu memberikan saran dengan kebencian, seolah-olah kamu gak suka sama saya tidak akan terima. Sok-sok ngurusin saya. Memangnya saya tidak turun di sana? Urus saja terus urusan hukum yang tidak adil kamu yang urus. Ada-ada aja ini orang-orang. Sok pintar semuanya. Kalau kamu mau jadi buzzer yang pintar, jangan jadi buzzer yang goblok gitu, bodoh gitu. Urus saja daerahmu. Saya ini dilantik untuk mengurusi Indonesia, mengurusi keadilan di seluruh Indonesia. Kau pergi suruh kembali ke daerahmu. Ya saya kembali, ada waktunya, ada reses di sana, ada sosialisasi di sana. Dan kau bisa lihat siapa yang paling sering turun di daerah. Siapa yang sering turun berbicara untuk masyarakat di daerah. Coba kamu uji, kamu bandingkan. Kalau jadi buzzer itu buzzer yang benar, yang pintar. Jadi cemana pula ini. Jadi aneh itu. Aneh. Ya. Saya baru bicara sedikit soal penegakan hukum. Mulai hantam pribadi saya, tekan saya. Aduh, saya ini mantan aktivis mahasiswa. Saya mantan pimpinan mahasiswa.
Saya ini menjadi aktivis, dibully itu biasa. Dibully itu biasa. Ya, dicaci maki itu biasa, difitnah itu biasa, biasa aja. Tapi apakah saya setelah dibully, difitnah, dicaci maki, saya berkecil hati? Tidak. Buktinya saya ada di sini menjadi anggota DPD RI. Apakah takut? Tidak takut. Apa yang saya harus takuti? Yang kita takuti itu genderuwo, ya, ular besar. Ya. Tapi kalau orang yang bully kita, ngapain takut? Itu. Jalan-jalan ke Koltima. Oke, siap. Nanti kita jalan-jalan. Ya. Jadi saya akan terus berjuang di jalan yang benar. Saya tidak akan pernah berpihak kepada siapapun. Saya akan berpihak kepada kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran itu. Soal kita beda pendapat, no problem. Karena memang otak kita beda sel-selnya. Kita beda pendapat biasa aja. Tapi jangan saling caci maki dong. Kau tidak suka ini, kau tidak suka. Memangnya saya ini ibu-ibu rempong apa? Enggak lah. Aduh. Jadi kalian mendingan berdoa deh. Sekarang ini pengadilan yang sedang digelar atas kasus skincare itu, mendingan kalian berdoa, mendoakan tim kalian. Kamu ada di tim Nikita Mirzani atau ada di tim dokter apa siapa? RG Reza apa gitu. Ya, silakan kalian berada di tim mana. Tapi jangan kalian yang bertengkar. Jangan kalian yang ribut. Jangan kalian yang saling gontok-gontokan, saling menghina. Kenapa sih kepentingan orang lain yang berkonflik, kalian yang ribut? Gimana ini otak pakai? Nikita Mirzani sama siapa yang pelapor itu, mereka yang bertengkar nih, ribut di pengadilan. Kan? Yang cari muka kalian. Yang bertengkar habis-habisan kalian. Buat apa itu? Buat apa? Kita bicara soal keadilan aja. Kita bicara soal penegakan hukum aja. Ayo kita koreksi sama-sama apabila ada yang keliru. Ayo kita berjuang bersama-sama. Ayo kita pantau bersama-sama. Kita nonton bareng. Maksud saya kita ke pengadilan itu kita nonton bareng. Kita nonton bareng. Lihat, kita nonton. Jangan kita yang ribut. Nonton bareng nih kita. Lihat, mana hakimnya gimana nih, JPU-nya gimana nih. Kita nonton mereka. Kita lihat apakah mereka menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Kita nonton bareng. Jangan orang lain yang berperkara, kalian yang ribut. Kalian yang caci maki, kalian bikin dosa. Mendingan kau pergi tanam nilam sana. Berkebun, tanam sayur. Terus jual di pasar, dapat untung kamu. Tapi kalau, bolehlah kalau kamu dukung Niki, kamu dukung dokter, boleh. Tapi jangan karena kamu dukung Nikita Mirzani, kamu hantam pendukungnya Reza. Demikian pula pendukungnya Reza hantam pendukungnya Nikita. Buat apa? Tidak menyelesaikan masalah. Apa pentingnya? Mendingan kita bareng-bareng nih. Ayo kita nonton, lihat, wah hakim, wah JPU, wah ini. Kita nonton. Kita saksikan proses penegakan hukum itu apakah berjalan dengan benar atau tidak. Itu. Aduh ampun deh. Makanya kalau kita kesana nih besok, kita nonton, lihat bareng. Kita cek mana nih. Kita cek. Kita lihat hakimnya kayak apa, JPU-nya kayak apa, lawyernya kayak apa. Nonton kita bareng, ya kan? Itu bos.
Jangan jangan kau saling serang dengan sesama pendukung penonton ya, kayak gitulah ya. DPD lol bukan DPR. Ini kayak gini guys. Siapa ini? Akun-akun buat apa kamu serang saya? Pentingnya apa buat kamu? Dapat duit lu. Coba kamu pikir, mendingan kamu tanam nilam apa, kamu tanam apa gitu, berkebun biar dapat hasil uang. Jangan serang orang. Anda itu dipilih sama rakyat Sultra. Coba perjuangkan Sultra Pusat, bukan jalan-jalan kotor. Ini kau peduli mau apa? Kamu ini terlalu banyak urusan dengan saya. Kamu ikuti 24 jam dah saya kamu. Kamu ini sejak saya kritis, kamu terus hantam saya. Hantam pribadi saya dan lain sebagainya. Saya berjuang. Ya. Kamu ikutin dah saya turun ke masyarakat. Saya pergi cek masyarakat ya. Bagaimana aspal jalan-jalan provinsi yang tidak diaspal. Bagaimana pelayanan rumah sakit saya turun. Bagaimana semua hal-hal yang diperjuangkan oleh rakyat saya turun. Kamu bilang suruh saya, seolah-olah saya tidak pernah turun di masyarakat. Anda dipilih sama rakyat. Coba gini saya sematkan ya. Saya sematkan orang ini selalu banyak komentarnya. Tapi no problem, karena dia kan juga dia juga orang ya yang ingin saya baik. Mana tadi itu? Enggak marah sama dia, tapi maksudnya saya coba ingin koreksi-koreksi dia juga. Kita pertimbangkan yang baik gitu. Siapa tadi itu? Mana tadi itu? Jadi dia suruh saya, kamu urus dapilmu aja gitu. Itu positif itu. Tapi maksudnya dia itu sering cenderung menyerang saya. Tapi saya tahu dia pendukung siapa. Sebenarnya saya tahu dia pendukung siapa. Ya jangan karena kamu dukung orang kamu serang saya. Itu nggak benar, nggak fair kamu jadi manusia. Gitu. Kapan kebutuhan Bang? Nanti saya akan datang ya, tenang aja. Bantu. Oke. Jadi kemarin itu cuman pansus aja ya, host saja ya, bos host. Berarti kemarin itu cuman pansus saja. Kamu dengar baik-baik ya. Ini saya yakin kamu juga akun palsu. Tapi saya akan, akun palsu pun kan orang yang menggerakkan. Tapi kamu dengar nasihat saya ya. Saya berbicara itu ya untuk keadilan. Dan saya berbicara tentang bagaimana peristiwa hukum pada saat itu. Ya, saya bicara bagaimana rekaman yang ditunjukkan oleh Nikita Mirzani di depan pengadilan, di depan hakim. Ya, Nikita Mirzani itu adalah terdakwa yang mencari keadilan. Dia menunjukkan ada suatu alat bukti yang minta diputar, putar dong. Kan itu yang saya perjuangkan. Bukan saya mendukung Nikita Mirzani dengan segala macam tuduhan pada dia. Saya tidak mendukung Nikita Mirzani dengan tuduhan yang ada pada dia saat ini. Ya, dia dituduh melakukan penggelapan, dia dituduh menghina, dia dituduh menfitnah. Saya tidak mendukung sikap jelek itu, ya, tetapi saya mendukung proses hukum yang ada. Kalau orang mencari keadilan, berikan ruang untuk dia menunjukkan dirinya bahwa dia tidak salah, kasih ruang. Di sana bos, jadi otak itu dipakai. Sekali lagi, kamu buzzer, saya tidak tahu kan akun kamu palsu juga. Tapi saya yakin kamu manusia yang bisa mendengarkan kata-kata saya sekarang. Dengar. Saya tidak mendukung sikap buruk itu. Tetapi sikap buruk itu kan harus sekarang ini sedang diadili nih. Benar apa tidak nih? Sikap yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani itu benar apa tidak nih? Ini yang kita tunjuk. Ini yang kita tunggu. Keputusan hakim kayak apa. Tetapi dalam proses mencari keadilan itu harus adil, harus benar. Jangan seolah-olah orang sudah salah. Bukan begitu modelnya pengadilan. Yang namanya wakil Tuhan, Tuhan itu harus adil. Gitu. Jangan karena kamu mendukung ini, mendukung itu, seolah-olah kamu. Jadi saya ingin melakukan perbaikan lah ya, pemikiran kalian itu ya. Ada jalan provinsi yang berlalu pemilihan betul. Oh ya, ada jalan. Makasih Bang, saya bukan siapa-siapa tapi tahu nih kita baik. Oke, ini kita baik. Kita yakin semua orang baik ya. Gas terus bosku. Kita akan terus bicara keadilan ya. Saya
Tenang aja bro, tenang aja, saya tidak punya kepentingan. Tenang aja, saya tidak punya kepentingan terhadap skincare. Saya juga tidak punya kepentingan terhadap Nikita Mirzani. Saya tidak punya kepentingan. Saya hanya punya kepentingan, tolong pengadilan itu berjalan lurus saja. Lurus saja, lurus, tegak lurus. Nah, itu yang kita koreksi. Nah, kemarin itu kan saya proses hukum ini yang saya koreksi. Ya, saya hanya koreksi proses hukumnya, proses pengadilannya. Saya tidak tahu itu sikapnya Nikita Mirzani, apa benar dia memeras atau tidak, apa benar dia memfitnah atau tidak. Itu pengadilan yang menentukan. Saya juga tidak tahu itu apakah BPOM itu dokter itu skincare-nya abal-abal atau tidak. Saya tidak tahu. Yang saya tahu BPOM itu mengatakan itu tidak berizin. Nah, itulah yang saya komentari. Kalau tidak berizin, tangkap. Jangan dibuat rusuh di publik. Itu kasihan orang. Jangan sampai tidak diproses. Kalau diproses kan ketahuan benar apa tidaknya. Bukan saya tidak suka siapa yang punya skincare itu. Bukan saya tidak suka. Saya lihat orangnya ya. Saya jujur nih di hadapan kalian semua ini penontonnya. Yang nonton ini kurang lebih hampir 2.000 sudah 3.000 ya. Yang nonton ini dengar ya. Saya jujur saja melihat muka-mukanya mereka ini ya. Seperti dokter Reza siapa itu. Saya lihat mukanya. Orang-orangnya baik ya. Pakai hijab, ya, santun, ya. Tetapi kita tidak bisa menentukan apakah orang itu baik atau tidak baik di dalam proses hukum ini. Hakim nanti yang menentukan. Ya. Hakim nanti menentukan. Saya juga melihat Nikita Mirzani. Saya lihat, cuma lihat di layar saja, di layar apa namanya ini. Nggak pernah saya ketemu juga secara langsung, nggak tahu. Saya nggak kenal mereka, makanya saya berbicara tentang proses penegakan hukum. Karena itu kewajiban saya sebagai anggota DPD RI. Harus bisa menjaga dan mengkoreksi segala apa yang terjadi di dalam proses penegakan hukum itu. Perlu tanggung jawab saya. Coba suarakan Jalan Buton Utara. Kita suarakan terus ya. Saya edukasi seperti ini yang kami butuhkan. Iya, edukasi ini ya. Terima kasih ya. Pak, kebetulan Pak para mafia di dalamnya. Ya, jadi teman-teman ya, melihat saya sekarang ini ya, yang saya sampaikan sekarang ini ya. Kalian itu sebenarnya harus mencermati apa yang saya katakan ini. Saya ini orang jauh ya. Orang dari Sulawesi Tenggara sana, dari Kabupaten Muna sana ya. Dari Sulawesi sana. Saya datang menjadi anggota DPD RI, dipilih oleh rakyat di sana ya, dengan suara terbanyak ya. Saya datang di Jakarta ini berkantor ya. Lalu kemudian saya bekerja. Saya menyaksikan banyak hal, saya mengkoreksi banyak hal, termasuk permasalahan yang sedang menimpa Nikita Mirzani dan dokter yang punya skincare itu. Kebetulan yang saya sedang soroti saat ini itu. Saya melihat proses hukumnya. Dengan datang tidak tahu siapapun di antara mereka. Tidak kenal siapapun di antara mereka. Saya hanya datang melihat proses hukum. Melihat proses hukum. Oh, proses hukumnya ini perlu ada koreksi. Ini perlu ada koreksi. Oh, kenapa seorang terdakwa meminta agar mendapatkan keadilan tidak diberikan ruang? Dia ingin tunjukkan flash disk bahwa di situ ada alat bukti yang perlu dia perdengarkan. Orang yang ingin mencari keadilan itu di pengadilan. Kasih ruang untuk dia.